Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Niwayan Wina Febri Lestari dengan NIM 2013041025 dari kelas 3B Pendidikan Biologi Universitas Pendidikan Ganesha. Di video ini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal mengenai mikrobiologi. Adapun artikel yang saya gunakan ini merupakan terbitan dari Jurnal Kefarmasian Indonesia dengan volume 7 nomor 2 terbitan Agustus tahun 2017 dengan judul Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Tanaman Obat Suku Musi di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, atau Antibacterial Assay of Ethanolic Extract Musi Tribe Medicinal Plant in Musi Banyuasin, South Sumatera, yang merupakan karya dari Muharni, Fitria, dan Sofa Farida. Adapun latar belakang pada penelitian ini adalah penggunaan tanaman obat yang sudah dilakukan secara turun-temurun di berbagai suku yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah suku Musi. Berdasarkan inventarisasi pada penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, ditemukan bahwa 95 jenis tanaman obat digunakan di suku Musi, dan 10 jenis diantaranya berkaitan dengan aktivitas mikroorganisme. 10 jenis tanaman ini berkaitan untuk pengobatan penyakit yang disebabkan oleh infeksi mikroorganisme. Lalu, metode apa yang digunakan dalam penelitian ini? Metode yang digunakan dalam penelitian uji aktivitas antibakteri pada 10 tanaman obat ini adalah dengan metode difusi cakram dan penentuan nilai konsentrasi hambat minimum atau KHM yang dihitung menggunakan metode sumur. Dan bakteri yang digunakan adalah Escherichia coli dan Staphylococcus aureus. Lalu, hasil penelitiannya gimana ya? Nah, hasil penelitiannya menunjukkan hanya 3 jenis ekstrak uji, yaitu Coleus cutalorides, Blumea balsamifera, dan Lantana camara, yang dapat memberikan zona hambat sekitar 11-20 mm terhadap bakteri Escherichia coli. Sementara 4 ekstrak uji Coleus cutalorides, Blumea balsamifera, Dilenia alata, dan Dimmocarpus melayensis memberikan nilai diameter zona hambat sekitar 11-20 mm terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Nah, penentuan nilai KHM untuk ekstrak Coleus cutalorides dan Blumea balsamifera memberikan nilai konsentrasi hambat minimum 125 mikrogram per mililiter untuk kedua bakteri uji, yaitu Escherichia coli dan Staphylococcus aureus. Sedangkan Lantana camara memberikan nilai konsentrasi hambat minimum 250 mikrogram per mililiter untuk Escherichia coli. Sedangkan Dilenia alata dan Dimmocarpus melayensis juga memberikan nilai konsentrasi hambat minimum 125 mikrogram per mililiter untuk bakteri Staphylococcus aureus. Hasil penelitian yang ditemukan 5 ekstrak yang aktif dari 10 ekstrak yang diuji. 2 ekstrak aktif terhadap kedua bakteri, yaitu Coleus cutalorides dan Blumea balsamifera. Sedangkan 1 ekstrak yaitu Lantana camara hanya aktif terhadap Escherichia coli, dan 2 ekstrak lainnya yaitu Dilenia alata dan Dimmocarpus melayensis hanya aktif terhadap Staphylococcus aureus. Nah, berdasarkan hasil penelitian tadi dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini dari 10 ekstrak etanol yang digunakan hanya diperoleh 2 ekstrak etanol yang mampu memiliki zona hambat pada kedua bakteri, yaitu pada ekstrak etanol Coleus cutalorides dan Blumea balsamifera yang memiliki zona hambat terhadap kedua bakteri uji, yaitu
Escherichia coli, dan Staphylococcus aureus. Pada kelas praktikum mikrobiologi, uji aktivitas antibakteri juga pernah kita lakukan dengan mereview artikel jurnal. Yang pertama yaitu yang berjudul Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak dan Fraksi Spons Liosina paradoxa dari perairan Pulau Mantahege, serta artikel jurnal yang berjudul Uji Potensi Ekstrak Daun Mangrove sebagai Antibakteri terhadap Salmonella, Staphylococcus aureus, dan Escherichia coli. Dan bila dikaitkan semua artikel yang telah kita pelajari pada uji aktivitas antibakteri dan artikel yang kita bahas pada video ini juga sama-sama menggunakan pelarut etanol. Namun pada artikel uji aktivitas antibakteri ekstrak dan fraksi dari Spons Liosina paradoxa dari perairan Mantahege, yang efektif justru pada pelarut etanol untuk menghasilkan zona hambat. Selain itu, artikel ini juga dikembangkan sebagai sumber informasi mengenai bahan alternatif yang bisa digunakan sebagai antibakteri untuk mengurangi penggunaan zat kimia berbahaya yang berlebihan. Nah, demikian video pembahasan mengenai artikel jurnal pada video ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan Om Santi 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 Om.